Hai Permata Bankers, ketemu lagi sama podcast kami kali ini. Hari ini luar biasa karena bintang tamunya didatangkan jauh. Udah 2 tahun nggak kesini. 2 tahun ya? 2 tahun kesini ya. By the way, boleh dibuka Pak, biar itu iya. siapakah dia, kan lo udah itu ya? Siapa ini ya? Udah antigen ya. Semua yang datang ke sini udah antigen ya guys. Siap. Oke. Jadi siapa Bapak, tolong perkenalkan diri Pak. Gitu, kenalin lagi ya. Hai guys. Nggak semua orang Permata kenal Pak. Iya. Saya Ferry Setiawan ya. Kerjaannya itu barista ya. Jadi di kantor itu hobi. Iya. Jadi kerjaannya tuh resminya barista, tapi hobinya itu sebagai region head di Bank Permata. Hobinya Luar biasa ya. Beda ya, barista ini ya. Ya. Oke, welcome Pak Ferry. Dan guys sudah saya. Halo, saya Herman. Hobi saya adalah learning partner di ngasih training kayak kerjaannya. Oke. Learning partner di untuk network dan syariah Moli. Oke, itu hobi. Hobi Kerjanya sekarang apa, ya. Kerjaannya itu Zoom. Oh iya. Zoom kerjaannya. Tiap hari. Zaman-zaman bro. digital Zoom kayaknya ya, pasti ya. Oke, gue masih kenalin diri dulu. Hai. Mulai Ayunda, gue sekarang pegang Communication and Knowledge Management. Keren ya. Kan ya. Yang bikin-bikin kayak gini-gini ini loh ya. Canggih loh sekarang. Oke. Bagaimana Pak perasaan Pak 2 tahun sejak kesini Pak? Iya, udah berubah banyak ya. Tadi lewat semua udah jadi ruangan kerja, kemudian nih tempat podcastnya nih udah komplit banget. Wah, udah bisa buka radio. Waduh, amin. Kita bikin siaran gitu ya, Mol ya. Ya radio mari ya. Jadi 2 tahun udah banyak sekali perubahan yang dilakuin sama HR nih. Oke, sip. Jadi kita mau ngebahas apa kok? Kita hari ini ngebahas terkait dengan digital kali ya, Mol ya. Tadi Ferry cerita mengenai perubahan di sini. Ini impact dari digital juga ya. Iya benar. Pas Nah, itu banget kayak materi yang keren ya guys. Jadi kita akan ngebahas tentang digitalisasi yang ada di anak-anak milenial sekarang. Iya, lagi rame apa sih anak-anak milenial ya, Mol ya? Oke, coba Pak di dunia luar gimana Pak? Kayaknya kita di kampung banget ya. Kita di kampus. Meskipun gua bukan anak milenial ya, cuman mesti ngikutin terus ya. Kemarin Pak Abdi juga waktu di kick off bilang nih kita harus mengikuti terus Oke. perkembangan zaman, terutama di digital ya. Oke. Ini juga karena beberapa bulan terakhir perkembangannya luar biasa ya, apalagi Facebook ya. Kok Facebook milenial sih? Itu dulu. bukannya? Facebook, Belum. Instagram, WhatsApp itu sudah merubah namanya jadi Meta. Oh iya. Jadi Meta, dan mereka itu komit invest $10 miliar kalau nggak salah ya, untuk Niat membentuk banget ya. metaverse di dalam 10 tahun ke depan. Wah, which is waktu saya termasuk tadinya orang yang skeptis lah ya, apa sih ini nih dunia kayak begini ya, metaverse. Kemudian mulai ngelihat, kok logik banget ya. Terus FOMO ya, fear of missing out gitu. Terus mulai ikut-ikutan gitu. Tapi logiknya tuh ke depan ini sangat memungkinkan hal itu terjadi karena ya dipercepat oleh situasi pandemik. Ya, nah itu yang terjadi. Nanti kawan-kawan itu banyak tuh, metaverse, terus crypto, NFT, miner, dan lain-lain tuh akan banyak ke situ. Nah itu kita juga nggak boleh ketinggalan ya. Di tempat kita ini, kita as a bank nggak boleh ketinggalan, mesti ngikutin terus. Bener lah kata Pak Abdi. Itu kayaknya mainan milenial kayak sekarang yang udah mesti ngerti kayak gitu ya, Mol ya. Iya. Jelasin dong Pak itu apa Pak? Tapi lu nanti ke sana situ ya. Itu hai gitu tuh fans lu di sana. Fans lu di sana. Ya kalau metaverse ya simpelnya ya, itu adalah dunia digital ya yang dibuat, karena awalnya dilihat dari limited resources yang ada di dunia ini, kemudian dibuat satu metaverse di dunia itu, kemudian yang kita bisa hidup berinteraksi di dalam dunia baru tersebut ya, baru tersebut karena bisa beli, bisa hangout, bisa coffee, bisa beli tanah ya. Kemarin tuh bisa beli tanah ya, belinya pakai apa? Ntar nyambung lagi tuh, belinya pakai kripto. Ya, ini dunia-dunia yang akan terbentuk di masa depan secara
virtual. Jadi kitanya bisa tetap di rumah, terus pakai avatar atau pakai ikonnya kita, jalan-jalan di satu mall. Mallnya juga mall digital. Bukan Molly ya Pak? Bukan, ya bukan Molly ya. Lu serius banget sih, lu kayak satu kuliah sendiri ya. Ini kayak satu pelajaran sendiri nih kayaknya nih. Nah itu menarik ya, menarik banget sih guys buat untuk buat gua lihat ya. Hal-hal tersebut itu possible untuk happen yang tadi diperkirakan 10 years ke depan. Wih, Gitu iya, ngeri ya. Jadi kalau metaverse itu kita nggak ketemu kayak gini ya Mol ya. Oh gitu ya. Oh Ya. jadi ini kayak kerut gitu Ini ya. kayak avatarnya Herman, avatarnya Molly, Flori, kita cuma lagi di rumah gitu ya. Gitu ya Pak Ferry ya. Gitu ya. Berarti gue gak bisa Noel begitu dong ya. Oh bisa dong. Oh, bisa. Itu, Tapi dia gak berasa. nah ini dia nih. Ini Agak-agak kurang sakit ini. kalau ditonjok nggak sakit. Cuman dengan perkembangan metaverse ini jadi kemarin saya ikut webinar ya. Jadi perkembangannya bukan cuma virtual reality lagi. Oh, Ya, virtual reality itu pakai yang VR ya. VR ya, Iya. Oculus. Nah, itu gue juga baru beli itu ya. Asik. Tadi udah cerita tuh Sekalian pamer ya. experience-nya wow gitu ya. Experience-nya cuma hati-hati aja kejedot gitu ya kalau main gituan. Nah, sekarang ada Kan gak lagi. kejedot kali kan ini pakai ginian. Oh iya, cuma kan kejedot. kita bergerak tuh. Oh iya sih, tapi kan gak akan kejedot lah. Iya, jangan. Ada yang jagain parameternya ya, Oh kayak iya. radarnya. Terus Terus di sana sekarang masuk lagi ke immersive experience ya. bisa apa lagi tuh? Nah, VR kita baru mau akan. Oh. Nah, tadi kan cerita nih nggak berasa gitu. Nah, dengan immersive experience ini itu nanti ada tuh kostum-kostumnya yang lagi di develop ya. Sarung tangannya nih yang udah mulai di develop. Iya, iya, iya. Jadi waktu kita salaman in the kayak meeting. berasa ada gitu kan. Nah, ada gitu. berasa strum-strumnya. Nah, Berasa gitu ya sekarang. Aduh. sama yang barunya lagi kan augmented reality itu ya. Augmented reality yang kalau kita nanti meeting gitu ya, mau tampilin chat ya tinggal angkat aja itu kertasnya, nanti chatnya Asik. keluar di Kayak di film-film Star kayak di Wars gitu ya. film-film, kayak di film-film Keren, tuh. keren. Ya, Bener, jadi bener. emang semuanya dibikin dari film tuh ya, dibikin nyata Iya, gitu. Kejadian itu ya. Karena katanya semua itu berawal dari mimpi. Betul, Ya, betul. Jadi Oke. jangan takut mimpi ya guys. Asik dalam. Mimpi kan gratis tuh. Ya, mimpi itu kan gratis. Jadi kalau gratis ya mimpi aja sebesar-besarnya gitu ya. Asik. Ya, ada motivasinya juga nih. Iya. Oke, itu nanti sesi berikutnya ya Pak. Oh gitu ya. Iya ya, nanti akan ada banyak ya guys. Maaf itunya. Oke, jadi banyak banget kok nanti bakalan kok. Jadi kalau mukul tadi beneran bisa berasa nanti ya. Iya, iya, iya. Asal lu pakai bajunya. Ya, nah kalau teman-teman udah pernah nonton nih film ya, boleh Ah. nih diskusi film. Iya. Boleh, Ya, namanya Ini kita bisa Ready ngomong apa Player One. Oh yang itu, balap mobil itu. Ready Player One itu film 3D, tetapi menggambarkan perkembangan dunia metaverse Metaverse. yang sudah established ya. Jadi sudah ada chairnya, sudah ada kostumnya. Jadi kalau mau main pakai kostumnya, ada kostum yang paling mahalnya, ada tingkatannya. Jadi waktu Itu di ketemu film itu. di film itu ya, metaverse-nya dia pakai avatar, Iya. ketemu dia tuh Oh. dating ya, ketemu kopi, kemudian ngopi, ketemu teman-temannya, tapi sebetulnya semua Bohongan. avatar ya, nggak Avatar. tahu aslinya siapa. Oh. Avatar tadi berarti gue bisa pilih muka gue dong ya. Bisa. Asik. Oh. Rambut gue bisa panjang dong. Iya. Belum pernah kejadian. Oke. Mudah-mudahan 10 tahun lagi gue udah bisa ada ya. Awet Nah, muda nanti. Akan saya, tipu. saya tuh udah hitung gitu. Ya, Pak. 10 tahun lagi saya masih kerja nih. Asik. Masih kerja, masih ada, Oke. jadi mesti ngikutin gitu. Ah. Ya kalau beberapa teman-teman bilang, saya udah nggak kerja lagi, nggak zaman 10 tahun lagi. Nah itu kadang-kadang kita harus ngikutin terus, ngikutin terus. Oke. Kayak avatar tadi tuh, Ah. itu bisa dijual tuh nantinya. Nah, dia kan masuk ke NFT, ya. Itu NFT yang- atau- yang Gozali Gojali itu. itu, Gojali ya. Yang foto selfie tiap hari. Harganya aja udah Tiap miliaran hari kayak. miliaran kan? Yang dikejar sama petugas pajak gitu ya. Itu gue gak ngerti sih. Cakep kagak gitu kan. Yang penting Hancur happening iya, kok. tapi duit banyak gitu. Itu kenapa sih orang mau beli itu foto gitu Ya. kan di NFT itu? Dia kan ngumpulin itu juga ada historinya tuh ya. Ada historinya. Ya, Oke. kalau ngomongin Gojali ya. Asik, ini temen Gojali nih kayaknya nih. Dari pertama foto cuman buat ngumpulin, kemudian dia punya
story yang mau dibuat tuh cuman foto selfie dia dari dulu sampai sekarang gitu ya. Kemudian dibuatlah, memang dia kan lumayan belajar mengenai digital. Jadi dimasuk-masukin tuh ya kan ke NFT, kemudian dia cari komunitas pendukungnya. Ya, jadi ya jangan anggap enteng-enteng juga ya, gampang gitu ya. Enggak, dia cari komunitas pendukung, kemudian dia melakukan pemasaran sampai akhirnya itu bisa beredar di media sosial. sama namanya tuh marketplace-nya NFT. Iya. Ya. NFT itu ada marketplace-nya tuh. Ini NFT jelasin dulu kali, kan mungkin ada yang nggak ngerti kali ya. Singkatannya tuh non fungible token ya, NFT ya, non fungible token. Jadi gimana ya bilangnya ya? Kan ada yang fungible, nah ada yang non fungible. Kalau ini singkatnya dia non fungible. Ya, jadi dia kriterianya itu barangnya itu cuma satu, ya. Verifikasinya clear, jelas, ya, kan pakai mekanisme blockchain, ya, pakai mekanisme blockchain, diverifikasi DeFi ya nanti ya, decentralized finance. Kemudian ini pasti yang punya adalah orang yang sudah di-verify, ya, ini jadi NFT. Cuman ya teman-teman, NFT itu juga ya mesti hati-hati ya. Saya juga belajar nih dari teman-teman BM nih yang masih muda-muda ya. Asik. Wah, gitu saya waktu Perlu disebutin yang muda-muda aja gitu. ya, muda-muda nih ya. Masih Dia muda. Mulai investasinya di NFT. Waktu saya tanya berapa harganya? Harganya 7 Ethereum. 7 Ethereum maksudnya? Asik. Gitu. Dikali 40-50 juta ya. Tergantung dia punya kursnya bilangnya. Berarti satu gambar tuh 350-an juta. Segitu? Gitu. Gitu? Iya. Ngapain beli gambar kayak gambar monyet bengong. Ya. itu buat apa? Ya, monyet gitu ya. Buat apa? Untungnya apa gitu ya? Gambar monyet bengol 350 juta itu buat apa gitu loh? Gimana tuh cara logika mikirnya? Orang mau beli gambar monyet 350 juta. Monyet gitu loh kok. Makanya kita Kerajar juga waktu itu saya agak bingung juga, kemudian cari tahu. Jadi ternyata waktu milih NFT-nya itu basically harus ngelihat dulu perusahaan yang ngeluarinnya. Iya. Ya, seriesnya ada berapa? Ya, misalnya seriesnya cuma 2.000, berapa yang beli, berapa yang aktif, kemudian punya story nggak, punya mapping nggak sampai ke depannya. Jadi kayak saham jual gitu-gitu ya? Ya, nanti kan di drive dengan mekanisme demand supply. Ya, kalau yang barangnya cuma 2.000, yang mau 1 juta. Berarti kan dia itu yang bikin harganya gitu tinggi ya. Yang bikin harganya naik. Itu mekanisme simpelnya sih yang saya ngerti. Tapi orang beli kayak gitu buat apaan ya? Buat dijual lagi gitu? Gila loh, maunya 3,5 bisa juga buat jual lagi, bisa juga buat koleksi kalau dia art ya. Kalau kayak ini dianggap art nih. Itu kan modelnya pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Oh iya. Gitu. Kadang-kadang saya sama anak saya ini yang paling kecil yang Bapak udah punya anak, Pak? 9 tahun. Nggak kelihatan ya. Setiap malam Jadi kita milenial loh, jam Pak. 9 tuh kalau udah mau tidur. Jadi yuk lihat NFT. Klik cariin yang murah-murah gitu ya. Yang 50.000 ya, gambar doodle, monyet, anjing yang aneh-aneh. Nah, itu bisa dikoleksi. Kayak stiker-stiker gitu ya? Iya. Nah, ini masuk ke golongan zillennial ya. Kemarin kita kan punya ngundang nih nasabah. Ini boleh ngomongin nasabah? Enggak apa-apa, Bebas. Ngundangin Boleh. nasabah 100 yang boleh dibilang top ya, yang black party. Itu khusus region lu berarti ya, Om? Enggak semua, Semua nasional ya. Okay. Itu waktu mau nyalain apa? Nyalain. Unmute. Itu panggil cucunya dulu. Jadi panggil cucu atau panggil anaknya. Mereka agak ketinggalan kan. Nah, itu kalau ditanya untuk regenerasinya kita mesti approaching juga. Nah, ternyata anak-anak ini juga udah mulai ke kripto ya. Nah, kita mesti lebih advance gitu ke depannya ya. Gila, canggih-canggih berarti ya? Canggih. Hebat guys. Tapi mesti hati-hati ya, ini bukan disclaimer dulu ya. Obrolan ini bukan mengencourage ya, bukan nasihat seorang pakar, tetapi ini adalah sharing aja nih, ngomongin
perkembangan digital Oh, iya. ke depan ya, perkembangan digital Karena ke depan. Pak Carlo kan buat bikin kopi Om, khusus itunya, topinya. Iya, Itu di ciri lupa. khasnya Buktinya guys. gue bawa kopi nih ya. Iya, lo harusnya bawa kesini Aduh, kopinya. mesti bawa kopi nih. Atau Sama lo lagi bikinnya gitu loh. Iya. Iya. Terus difoto, dijual ke NFT, siapa tahu laku Oh, gitu iya, ya. iya juga. Very everyday, every ngopi gitu. Iya juga. Boleh tuh nanti dibikin. Boleh. Ntar berikutnya gue bawain kopi gue ya. Asik, oke. Nanti ya guys. Mereknya tuh Maboy. Maboy. Maboy Apa Coffee. tuh Maboy? Jadi tadinya gue pakai VS Cup of Coffee. Heeh. Ferry Setiawan Cup of Coffee. Ah. Tiba-tiba teman gue bilang, ganti deh. Namanya Maboy. Oke. Apaan tuh? Mantan playboy. Wow. Wah, itu kayaknya keren Iya, juga iya, sih. iya, iya, Pikiran iya. mantan Tadi playboy. gue pikir tuh my boy gitu loh tadi gue lihat. Jadi konsepnya tuh ya waktu itu nih. Kopi nih ganti nih ya. Iya, ganti. Oh, Kopi. berat Ganti tadi. kopi ya. Ganti kopi. Jadi konsepnya kita mau kumpulin nanti semua baristanya ya, Mantan playboy. waitersnya tuh orang yang ganteng-ganteng. Asik. Oke. asik. Mantan playboy tapi udah enggak lagi. Kan Asik, udah udah mantan. mantan. Udah insaf berarti ya. Jadi tamunya cewek-cewek yang cantik gitu. Owner lihat aja di belakang. Emang playboy ada insafnya ya? Itu bukan naluri ya? Luar biasa. Oke. Oke, kayaknya udah Dah. 20 menit kali ya. Oke. Siap. Ini masih banyak yang mau dibahas ya tadi ya. Cuma kayaknya waktunya ya mulai ya. Iya. Kita harus batasin karena katanya survei membuktikan kalau orang anak-anak milenial nonton itu tuh jangan lama-lama. Dikit-dikit tapi masuk gitu ya. Bersambung gitu ya. Yo, iya benar. Dikit-dikit tapi masuk. Oke guys, berarti tadi udah dapat dong ya. Ada beberapa update milenial saat ini ya. Udah dapat dong ya ilmunya. Walaupun pakar kopi tapi ngomongnya metaverse. Metaverse ya lagi keren tuh sekarang kayaknya, lagi rame. Terus juga tadi bahas apa mal? Bahas tentang NFT. NFT, benar. Yang harga monyetnya 350 juta itu ya. Ada yang mau beli gitu ya. Miliar banyak. Oh iya. Tapi hati-hati investasi NFT ya. Harus pelajari dulu, makanya Iya, kita datangkan ini dia ya. Oke. Sip, nanti kita ngobrol lagi untuk materi yang lain. Sampai jumpa teman-teman. Ambil materi yang didapat, ambil sedikit ilmunya untuk kita pelajari. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Dah. Dah.